Halo semuanya, selamat siang. Perkenalkan nama saya Anastasia Angelina, NIM 21104175565, kelas A2 pagi. Saya akan membacakan hasil ringkasan saya dari narasumber Dr. Teti Herawati SPMSI, yaitu tentang kebijakan dan strategi produk kegiatan belajar 1, yaitu strategi produk. Di dalam sebuah merek bisa terjadi dari berbagai macam produk yang berbeda. Contohnya adalah merek Sunsilk yang tidak hanya membuat dengan merek sampo tetapi juga membuat conditioner, vitamin rambut, hairspray, dan lain-lain. Begitu juga dengan perusahaan yang menghasilkan produk kelompok yang sama untuk produk yang dihasilkan. Hal ini dikenal dengan lini produk dan bauran produk. Cara strategi produk dilakukan. Klasifikasi produk ada dua. Yang pertama, klasifikasi produk pelanggan atau customer product. Yang kedua, klasifikasi produk bisnis. Klasifikasi produk pelanggan terdiri dari yang pertama, produk convenient adalah produk yang sehari-hari dibeli oleh konsumen secara rutin. Contohnya permen, snack, pasta gigi, dan makanan ringan lainnya. Yang kedua, produk toko atau shopping product adalah para pelanggan yang memerlukan waktu dan usaha lebih banyak untuk melakukan pembelian. Contohnya mobil, mebel, kamera, dan lain-lain. Yang ketiga, produk spesial adalah produk yang memiliki kategori yang unik, seringkali melupakan produk satu-satunya. Contohnya lukisan karya pelukis ternama, baju rancangan desainer, dan lain-lain. Yang keempat, produk yang tidak terpikirkan, yaitu dibagi menjadi dua. Produk pertama, di mana pelanggan tidak sadar akan ada keberadaannya sebelum ada permintaan yang real terhadap produk tersebut. Contohnya produk baru. Produk kedua, pelanggan tidak terpikirkan untuk membelinya sehingga dalam keadaan darurat baru membutuhkannya. Contohnya seperti obat-obatan, asuransi, bengkel, dan pemakaman. Klasifikasi produk bisnis. Pertama, bahan baku adalah bahan alami yang akan diolah menjadi produk akhir. Contohnya kayu. Yang kedua, komponen merupakan produk akhir namun dalam proses berikutnya akan menjadi komponen produk akhir yang lebih besar. Contohnya ban mobil untuk industri mobil. Yang ketiga, bahan proses merupakan sama dengan komponen sehingga produk akhir tidak terlihat. Contoh bumbu yang ada di dalam makanan. Yang keempat, bahan suplai adalah produk yang digunakan untuk kegiatan pemeliharaan, perbaikan, dan operasi. Contohnya bensin, oli, dan listrik. Yang kelima, perlengkapan aksesoris, yaitu digunakan untuk kelancaran dalam proses produksi dan proses operasi dan bukan merupakan bagian dari produk akhir. Contohnya kalkulator. Yang keenam, instalasi, yaitu berbagai fasilitas fisik yang digunakan untuk menunjang proses produksi dan operasi perusahaan. Yang ketujuh, jasa bisnis merupakan produk yang tidak tampak yang secara tidak langsung membantu kelancaran proses produksi dan operasi perusahaan. Contohnya angkutan, publik, konsultan, dan lain-lain. Lini produk dan bauran produk. Lini produk terdiri dari serangkaian produk yang satu sama lain berkaitan, sedangkan bauran produk adalah keseluruhan kelompok produk yang ditawarkan oleh perusahaan. Contohnya asuransi, leasing, Toyota, ada bengkel, dan lain-lain. Alasan perusahaan menawarkan lini produk dan bauran produk yang beragam adalah yang pertama, untuk meningkatkan pelayanan yang prima bagi pelanggan. Yang kedua, meningkatkan kepuasan pelanggan. Yang ketiga, mengurangi resiko.
Keuntungan lain yang didapat perusahaan yaitu yang pertama, skala ekonomi, yang kedua, kesamaan kemasan, yang ketiga, standarisasi, yang keempat, efisiensi dalam penjualan dan distribusi, yang kelima, tingkat kepercayaan akan kualitas yang sederajat, keenam, produk atau lini produk dapat dilakukan modifikasi. Pengembangan produk baru. 6 perbedaan dalam tingkat kebauran produk. Yang pertama, produk baru adalah produk yang menciptakan pasar yang sama sekali baru. Contoh produk Pampers, produk HP, komputer saat pertama kali diperkenalkan. Yang kedua, lini produk baru adalah produk yang baru bagi perusahaan namun diluncurkan bagi pasar yang sudah ada. Contoh, Wix basis utama produk sabun cuci dan kemudian merambah bisnis makanan dan minuman. 3. Perluasan lini produk adalah produk baru yang memungkinkan perusahaan memperluas pasar yang dilayani dengan menawarkan manfaat yang berbeda. Contoh, Pepsodent memperluas lini menjadi Pepsodent Herbal. Yang keempat, perbaikan atau revisi terhadap produk sebelumnya adalah penyempurnaan produk yang telah ada, produk-produk yang biasanya dirancang untuk menggantikan penawaran produk yang sudah ada. Contoh, PS3 dan Windows 7. 5. Pemosisian kembali adalah pengembangan yang memungkinkan suatu produk menawarkan aplikasi baru dan melayani kebutuhan baru. Contoh, Global TV. 6. Pengurangan biaya, yaitu versi dari produk yang ada dapat memberikan kinerja setara pada tingkat harga yang lebih murah. Contoh, produk dengan kemasan baru berupa refill atau isi ulang. Demikian video ringkasan saya mengenai strategi produk. Terima kasih.